Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini saya mau apa ya? Mau cerita tentang macam-macam manfaat, macam-macam tepung dan manfaatnya. Di sini ada pada gerai tepung di Swalayan, ada banyak sekali macam tepung. Ada tepung beras, tepung tapioka, tepung ketan, tepung terigu. Ini ada tepung maizena, ada tepung ini ya, untuk terigunya saja ada bermacam-macam. Ada yang protein rendah, protein tinggi, sedang. Dari Bogasari saja sudah ada berapa macam ya, banyak macamnya. Ini ada merek-merek baru. Saya sendiri belum pernah mencoba. Ini nanti kita lihat ya kadar glutennya atau kadar proteinnya seberapa. Nih tergantung dari komposisinya, nanti kita lihat kadar kandungan gulanya, kandungan air dan proteinnya. Nah, ada baru, ada Mila, Tulip, ada dari Sania juga. Coba nanti dilihat satu persatu kadar proteinnya. Oke, itu saja. Nanti kita bahas selanjutnya. Kita bahas satu persatu aneka jenis tepung yang sudah saya tunjukkan tadi. Tepung pertama adalah tepung terigu, dan tepung ini paling banyak digunakan untuk membuat kue-kue. Kenapa kita harus mengenal berbagai macam tepung terigu dan kegunaannya? Agar di dalam membuat kue akan menghasilkan kue-kue yang berkualitas tinggi, baik rasa maupun teksturnya. Selanjutnya, tepung maizena, tepung beras ketan, ada tepung tapioka atau tepung aci, orang Jawa Barat bilang, ada tepung Garut, ada tepung sagu, dan ada tepung hangkue. Masing-masing mempunyai kegunaan yang berbeda. Tepung terigu sendiri mempunyai 3 macam. 1. Tepung terigu berprotein rendah, yaitu tepung terigu dengan kadar gluten 8%. Gluten sendiri adalah kadar protein yang ada di dalam terigu. Terigu berprotein rendah sangat disarankan untuk dibuat kue-kue kering atau cookies, karena tepung terigu berprotein rendah mempunyai kadar gula dan air yang rendah sehingga sulit diuleni dan menghasilkan tekstur yang atau remahan atau semacam, karena tidak ulet teksturnya, jadi dia renyah kalau dibuat untuk cookies. Biasanya di pasaran ada merek-merek kunci biru, roda biru, ada lencana merah yang untuk gorengan dan lain-lain. Yang kedua, tepung terigu berprotein sedang adalah tepung terigu yang terbuat dari campuran tepung terigu berprotein tinggi dan tepung terigu berprotein rendah. Tepung terigu ini biasa disebut dengan all purpose flour, karena tepung terigu berprotein sedang ini bisa dibuat aneka makanan atau jajanan atau kue, maka sering disebut dengan tepung terigu serbaguna. Baik sekali digunakan untuk membuat aneka bolu atau cake, digunakan untuk membuat waffle, bubble, cookies, dan lain-lain yang berfermentasi. Selanjutnya, yang ketiga, tepung terigu berprotein tinggi. Tepung terigu berprotein tinggi ini adalah terbuat dari biji-biji gandum yang keras, mempunyai kadar gluten yang tinggi, yaitu di atas 13%. Sehingga tepung ini mempunyai kadar gula dan air yang baik. Dia sangat elastis apabila kita uleni. Dia membentuk membran-membran semacam membran tipis, semacam karet ya, yang bisa membuat roti menjadi lebih mengembang. Roti dan mie lebih mengembang, melur. Biasanya dijual di pasaran
dengan merek Kereta Kencana, Taj Mahal, dan lain-lain. Tepung terigu berprotein tinggi ini biasa disebut dengan bread flour, cocok untuk membuat roti dan mie. Setelah tepung terigu, ada tepung beras dan tepung beras ketan. Tepung beras terbuat dari biji beras yang dihaluskan. Tepung beras ini biasanya digunakan untuk aneka jajan tradisional seperti apem, putu, ada membuat putri ayu, dan lain-lain. Yang ketiga, tepung beras ketan. Tepung beras ketan terbuat dari biji beras ketan putih. Biasanya digunakan untuk kue-kue tradisional juga, seperti jadah. Terus untuk membuat kue wingko, membuat bubur cenil, membuat jenang, dan lain-lain. Selanjutnya, tepung maizena. Tepung maizena adalah tepung yang terbuat dari saripati jagung. Maizena sendiri adalah suatu brand, tapi karena orang terbiasa, karena saking terkenalnya maizena ini, jadi orang menyebutnya tepung jagung ini dengan sebutan tepung maizena. Tepung maizena digunakan untuk campuran kue kering agar lebih renyah, untuk campuran kue-kue basah lain, dan juga untuk puding. Tepung maizena juga bisa digunakan untuk es krim dan lain-lain, masih banyak lagi. Kemudian tepung tapioka. Tepung tapioka adalah tepung singkong terbuat dari saripati singkong yang sudah difermentasikan. Tepung tapioka sering juga disebut tepung kanji, atau orang Jawa Barat bilang tepung aji. Biasanya digunakan untuk campuran bakso, untuk pengental, bisa juga digunakan untuk aneka jajanan tradisional Jawa Barat seperti cilok, cimol, dan lain-lain. Tepung tapioka juga bisa digunakan sebagai campuran untuk membuat rempeyek, untuk membuat aneka gorengan agar lebih crunchy atau lebih crispy. Selanjutnya, tepung sagu. Tepung sagu juga fungsinya hampir sama dengan tepung maizena dan tepung kanji. Tepung sagu biasanya digunakan untuk bubur, untuk campuran makanan kue-kue kering. Tepung sagu terbuat dari batang sagu yang dipasah atau ditumbuk, kemudian disaring, diendapkan, dan endapannya itu kemudian dikeringkan menjadi tepung sagu. Selanjutnya, tepung Garut. Tepung Garut adalah tepung yang terbuat dari umbi Garut. Umbi Garut ini diparut atau ditumbuk atau dihaluskan, kemudian diendapkan, sama dengan tepung sagu tadi. Fungsinya juga hampir sama, dan tepung Garut ini bisa dibuat kue semprit atau larut. Di Jawa dinamakan kue larut. Ini sangat sedap sekali, renyah, karena di dalam kue semprit yang terbuat dari tepung Garut ini biasanya ada campuran serundingnya, jadi sangat sedap. Selanjutnya adalah tepung hengkue. Tepung hengkue adalah tepung yang terbuat dari biji kacang hijau. Tepung hengkue ini sangat cocok dibuat puding, nagasari, dan lain-lain. Nah, itulah berbagai macam aneka tepung yang perlu kita ketahui agar kita bisa menciptakan suatu makanan atau kue-kue yang sesuai dengan keinginan kita, baik rasa dan teksturnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.